seseorang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Hantu bayi, hantu anak-anak, korban bunuh diri. Saya memilih angka kelahiran nomor 19. Sasara Ananda Putri, wanita cantik yang lahir di tanggal 19, berteman dengan sosok gaib berbentuk anak kecil, sosok gaib korban bunuh diri. Konon, sosok gaib ini diduga membunuh keponakannya sendiri. Karma buruk apa yang selalu terjadi dalam hidupnya? Gea di hadapan kami. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam Kak, alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Lahir di tanggal 19 April. Roy melihat banyak penampakan di sini. Roy silakan. Saya melihat di sini gambarannya banyak sekali ya, dan hantu-hantu dan fenomena supranatural sering kerap terjadi pada kami ya. Dan saya juga melihat ada korban bunuh diri mencoba berkomunikasi dengan kamu. Sebenarnya berawal dari 10 tahun yang lalu setelah orang tua saya bercerai. Mama saya memutuskan untuk bercerai dengan ayah saya. Beberapa bulan kemudian ayah saya yang kena penyakit kanker akhirnya meninggal dunia. Dan saya dirawat sama uak saya dari kakaknya papa. Dan semenjak saya pindah ke rumah uak saya mulai dihampiri dengan makhluk-makhluk tersebut. Nah, Gia, sekarang kamu tinggal di sini bersama Om dan Kak Tia. Dan Om juga akan jadi bapak pengganti kamu. Makasih banyak ya Om, udah bolehin Gea tinggal di rumah ini. Semenjak Ibu ninggalin kita, dan apalagi sekarang Bapak juga udah meninggal. Gea bener-bener bingung harus tinggal di mana Om. Gia, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kan masih ada kita. Ini kabar kamu, Gia. Oh iya. Gia, kamu kenapa? Tadi aku lihat ada anak kecil lari ke lemari. Ah, masa sih? Coba aku cek ya. Ya ampun, ini cuma boneka, Gia. Mungkin kamu lagi banyak pikiran. Gia, kamu pasti kecapean. Jadi kamu istirahat aja dulu ya. Iya Om. Ya udah, kamu istirahat ya. Yuk, Pak. Nah, Gia. Saya melihat banyak lukisan dan banyak barang-barang antik juga, dan benda-benda keramat. Iya, banyak lukisan. Iya, uak saya suka sama benda-benda seperti itu. Wow. Saya juga mendengar banyak suara teriak-teriakan yang ada di rumah situ. Dan saya merasa bahwa rumahnya adalah rumah lama ya. Ternyata Om Aldi ngoleksi barang antik juga. Tia. Kak. Tia. Gak ada siapa-siapa. Kak Tia.
Gea kangen sama papa. Papa yang tenang ya Pak di sana. Gea, Gea kamu tuh kenapa sih? Kak, ada hantu di kamar aku, Kak. Gea, itu tuh nggak ada. Itu cuma halusinasi kamu aja. Gea, lain kali kalau jalan tuh hati-hati ya. Kakak kan lagi hamil. Bisa-bisa kakak keguguran gara-gara kamu. Kak, Gea minta maaf, Kak. Tapi Gea beneran, Gea nggak bohong. Beneran ada hantu di kamar Gea. Aduh Gea, kakak tahu kamu tuh masih berkabung. Jadi wajar kalau pikiran kamu tuh jadi aneh-aneh. Kak, tapi Gea beneran lihat hantunya tuh sama persis sama yang tadi Gea lihat, Kak. Anak kecil yang nembus lemari itu. Gea, kakak ingetin ya sama kamu ya. Kakak ini tinggal di rumah ini dari kakak kecil. Dan gak pernah ada apa-apa. Kamu harusnya udah mulai terima kalau papa kamu tuh udah gak ada. Ada sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang panjang dan ada hantu anak kecil mencoba berkomunikasi dengan kamu. Malam-malam. Tadi ada hantu anak kecil Om di situ. Anak kecil? Mana? Gak ada apa-apa. Mulai halu lagi nih dia. Dia, Om udah sering bilang ke kamu, jangan suka ngelamun dan berhayal malam-malam. Ada-ada aja kamu. Udah istirahat lagi sana. Tapi aku nggak bohong, Om. Yang, gimana tuh si Gea? Biasa, halu lagi dia. Aku kan udah bilang sama kamu, sepupu aku tuh emang agak-agak aneh. Aku tuh tinggal di rumah itu dari aku kecil dan nggak pernah ada apa-apa. Iya sih Yang, tapi gimana kalau yang diomongin Gea itu benar? Udah deh, nggak usah dipikirin ya. Sekarang kamu tidur, kamu juga tidur deh. Ngapain sih kerja mulu, ya? Iya Yang, bentar lagi. Kamu duluan ya. Ini rambut siapa Roy? Kayak kepala gini. Ini adalah jari tangan. Oh jari. Dan ini kukunya panjang sekali. Ini adalah sepotong tangan. Ini adalah tangan kemudian mencengkram. Banyak sekali fenomena yang dia hadapi di kepala dia. Kenapa kamu menjaga dia? Siapa kamu sebenarnya? Om Gea yakin banget Om. Gea udah 2 kali kayak gini. Om, Gea mohon Om tolongin Gea ya. Gea capek dihantu-hantuin terus Om. Sudahlah, Om bosen dengar kamu berhalusinasi dan bicara yang enggak. Gak ada hantu atau penunggu di rumah ini. Ngerti kamu? Om,
tapi Om. Ya, apalagi sih? Ingat ya, Tia kakak sepupu kamu itu lagi hamil. Kalau sampai kehamilannya terganggu gara-gara tingkah kamu akan Om hukum. Ingat itu. Tapi Om. Sepertinya benar apa yang dia bilang. Mereka udah kembali. Mau apa mereka? Apa mau kalian? Kalian akan saya lawan. Gak bisa macam-macam di rumah saya. San, tolongin saya dong. Sejak keponakan saya tinggal di rumah, hantu-hantu itu muncul. Saya khawatir kehamilan si Tia terganggu. Bukan saya nggak mau bantu. Saya kan sudah bilang, energi di rumah Mas itu sangat besar sekali. Saya bayar, San. Gak usah khawatir. Dede, kayak saya tuh nggak tahu kamu aja. Paling dikasih bensin sama rokok doang. Sama temen masa hitung-hitungan harga. Ya udah, terus saran kamu gimana? Pindah rumah aja. Itu lebih aman. Pindah rumah? Itu sih bukannya saran. Bukannya nolongin temen. Dia nggak tahu kalau rumahnya itu seremnya minta ampun. Siapa kamu? Tunggu, jangan pergi. Aku mau temenin kamu. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau tinggalin kamu seperti ayah dan ibu kamu. Tahu dari mana kamu soal itu? Aku tahu tentang kamu. Si Gea tuh ada-ada aja. Tiap malam dia bikin heboh. Itu anak emang. Siapapun kalian, jangan coba-coba ganggu saya. Keluar! Bahkan ada sosok anak kecil yang selalu nemenin saya. Sosok anak kecil. Dia selalu nemenin saya di saat-saat saya kesepian. Dia selalu mengerti dengan keadaan saya. Bahkan, dia memiliki kisah yang sama seperti saya. Keluarga mereka berpisah, dan dia mengalami korban bully, dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Oh, jadi kisah hidup kita itu sama. Sama-sama nggak dipedulin sama orang sekitar. Aku seneng deh punya temen kayak kamu. Ya? Kamu ngobrol sama siapa? Enggak, aku cuma lagi ngafalin pelajaran aja. Ya, Om nggak mau dengar kamu seperti ini lagi ya. Tugas kamu itu cuma belajar, bukan bermain-main dengan teman setan kamu itu. Aldi juga kepikiran sama teman makhluk gaib. Padahal kan dia juga nggak percaya. Sepupu kamu itu makin hari makin aneh dia. Kenapa lagi dia, Pak? Papa lihat tadi dia ngomong sendirian. Maksudnya ngomong sendiri gitu, Pak? Ya mungkin ngomong sama teman setannya itu kali. Dari kecil si Gia itu emang udah aneh. Setiap datang ke sini, ada aja hal-hal aneh yang dia lihat. Sebelum ada dia, rumah kita baik-baik aja kan, Pak? Iya, Papa harus usir semua setan-setan yang ada di rumah ini. Mas tolongin dong. Papa. Bangun, Pak. Kamu berkomunikasi? Iya. Dan dia cerita sama kamu bagaimana dia mati, tenggelam,
Dia sengaja menyeburkan dirinya ke kolam itu. Masih kecil padahal. Iya. Karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Oh my God. Oke, Mbak Gia sendiri keganggu kah dengan anak kecil ini? Saya mulai terganggu. Sudah mulai terganggu. Seperti apa gangguannya, Mbak? Dia nggak mengganggu saya, tapi mengganggu orang-orang sekitar saya. Ntar temen aku bilang apa coba? Ya nggak boleh lah, tetep aja aku nggak mau. Bu, lihat itu si Gia. Ngomong sama siapa ya? Gia kan emang aneh. Aneh gimana, Bu? Dengar-dengar, sejak dia tinggal di rumah Pak Aldi, di rumah Pak Aldi itu banyak hantunya. Serem banget sih. Ih, masa sih, Bu? Ibu Yani lihat kan tadi, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Itu apa coba namanya kalau bukan nggak waras? Kalau hantunya nih tiba-tiba gentayangan di kampung kita, gimana? Ya benar. Kampung kita udah nggak aman ini. Iya benar, Bu. Bu, gimana kalau kita langsung beli aja sama Pak Aldi? Yuk, besok ke rumah Pak Aldi yuk. Ayo. Udah siap. Tapi anak Bu gimana nih? Iya. Oh, gampang. Udah nanti dititipin aja sama sepupu aku ya. Tuh dia datang. Iya. Kamu kenapa tadi sim-sim sendiri? Nggak apa-apa kok. Aku lagi happy aja. Oh, dia, kakak mau pergi sama teman kakak. Teman kakak mau titipin anaknya. Kamu mau ya? Boleh kok, Kak. Sayang, kamu sama kakak ini dulu ya. Tapi jangan lama-lama, Mah. Iya, Mama pergi bentar aja kok. Ya. Jennifer! Jennifer! Ya ampun, sini sana. Sini. Mana yang sakit? Kamu tuh sebenarnya bisa nggak sih? Masa jagain anak kayak gini aja nggak bisa? Sekarang kamu lihat tuh kakinya. Maaf, Kak. Nih, maafin ya. Gimana sih? Baru juga anak kayak gini aja nggak becus banget. Sekarang kamu minta maaf sama dia. Kak, aku minta. Ah, udahlah. Kak. Apaan sih? Kak, tapi aku nggak bohong, Kak. Aku yakin banget. Itu Jennifer jatuh itu pasti karena hantu anak kecil itu, Kak. Udah bodoh, aku nggak peduli. Kak. Kamu tuh selalu bikin masalah. Om aku udah marah sama aku. Sekarang kakak sepupu aku juga marah sama aku. Ini semua tuh gara-gara kamu. Mudah-mudahan dengan ini makhluk-makhluk itu nggak betah lagi di rumah saya dan cepat-cepat pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aldi, maaf. Saya kesini ini mau ngomongin soal ponakannya Pak Aldi. Ponakan saya, emang kenapa, Bu? Warga sini pada ngomongin. Katanya suka ngelihat Gea ngomong sendiri. Ya, Pak. Takutnya si Gea tuh ngomong sama hantu, Pak. Kalau saran saya sih mendingan si Gea dibawa aja ke Pak Ustadz. Bukan betul. Apa, Pak. Kalau si Gea kesurupan, nanti kan bisa ngerasain warga, Pak. Kasihan warga, Pak. Gea, kamu tuh udah bikin malu keluarga. Maksud Om? Kelakuan kamu itu, kamu suka bicara sendirian. Jadi warga semua mengira kamu tuh gila. Mereka khawatir sama kamu. Kamu tuh sebetulnya bicara sama siapa? Bicara sama teman-teman hantu kamu itu. Kamu emang bisa komunikasi sama mereka? Kalau kamu bisa komunikasi sama mereka, bilang jangan gangguin di daerah rumah Om ini. Enggak Om. Om sudah cukup kasih peringatan sama kamu. Kalau kamu terus-terusan begini, Om akan bawa kamu ke rumah sakit jiwa. Om, jangan Om. Gia janji, Gia nggak akan ngobrol lagi sama mereka Om. Jangan-jangan kamu ya yang nyuruh mereka bergentayangan di rumah ini? Enggak, sama sekali bukan kayak gitu Om maksudnya. Om, tolongin Gia Om. Gia janji Gia nggak akan ngobrol lagi sama anak-anak kecil itu. Dan ini sosok perempuan bercermin yang Roy lihat siapa? Ini adalah sosok Mbak Gia sendiri. Dia bisa berubah menjadi 180 derajat ketika di malam hari. Di jam 12 sampai jam 2 pagi. Di sini saya menggambarkan sosok kuntil anak.
karakter yang terpendam, yang tidak pernah ada banyak orang yang tahu. Situasi di rumah makin gak aman. Apa yang mesti saya lakukan? Apa itu? Jangan main-main sama saya ya. Iya. Ayo main. Gak. Ya, ayo sama aku, ayo. Gak mau. Ayo. Gak mau. Ya, ngapain sih kamu udah malam belum tidur? Sadar kamu, Ge, ha? Dia lepasin! Lepasin, Ge! Ge! Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Udahlah. Gimana udah? Semenjak ada dia di rumah ini, semua itu jadi banyak korban, tau nggak? Ge, kamu dengar ya? Om akan usir semua teman-teman setan kamu dari rumah ini. Gimana pun caranya. Karena Om gak mau lagi ada korban akibat perbuatan teman-teman setan kamu itu. Allah, apa yang harus aku lakuin? Kenapa sih mereka selalu gangguin keluarga aku? Ngapain kamu di sini? Aku temanmu. Seorang teman gak ada yang gangguin temennya sendiri. Mereka jahat kok. Mereka baik sama aku. Jahat. Tapi karena ada kamu, sekarang mereka jadi benci sama aku. Saya masuk SMA. Kakak sepupu saya melahirkan seorang anak. Dan karena saya tidak terlalu memikirkan tentang makhluk itu lagi, saya yang bermain dengan makhluk itu lagi. Akhirnya dia mengganggu anak kakak sepupu saya dan hingga meninggal dunia. Oh, Semenjak, dia cemburu. Iya, mungkin katanya sih kayak gitu. Pak, Papa, Pak, lihat nih Pak, cucunya udah dateng. Cucu Oma. Oh, lucu ya. Oh. Ya, sini deh. Lihat keponakan kamu nih. Kamu nih apaan sih? Udahlah, nanti kan Gea juga yang bantuin kamu buat ngurusin Dede. Yang ada ya, kalau Gia ngurusin anak kita tuh bakal celaka, tau nggak? Udahlah. Aduh, nggak tahu nih. Dari tadi tiba-tiba jadi nangis terus. Coba ditaruh di kasur deh, Kak. Siapa tahu dia diem. Ya udah, kebetulan aku juga mau ke kamar mandi. Aku titip ya. Sebentar ya. Oke. Kok masih belum diem juga sih? Aura kamu nih gak enak. Udah sini biar aku aja. Aduh, kamu tuh hati-hati dong. Udah sekarang mending kamu tidur deh. Sana. Kecemburuan dari hubungan yang sebelumnya kan mungkin kayak komunikasi terus kan Bi. Terus ada orang lain mungkin yang lebih mencuri perhatiannya Mbak Gea. Sosok ini cemburu mungkin nggak sih Roy? Bisa juga berpesan pada Mbak Gea kalau misal nanti dekat dengan anak kecil atau ada orang lahiran baru kan kamu diikuti. Saya juga melihat memang ada, tapi ketika ada baby yang baru lahir masih merah dan segala macam, saya sarankan untuk tidak menggendong atau tidak mengajak main karena memang kamu berbeda di sini. Tapi dia selalu nangis di saat pukul 12 malam.
Iya. Anak kamu kenapa kok nangis terus? Aduh Pak, aku juga nggak tahu nih. Mas, aku udah bilang sama kamu kan, setiap jam 12 malam pasti dia nangis. Kenapa nggak kamu bawa ke dokter aja, biar diperiksa, mungkin sakit. Iya sayang, kan aku udah bilang, kita bawa aja anak kita ke dokter ya. Yaudah deh, iya ya. Jangan nih, gara-gara si Gea. Jadi bapak dan ibu anaknya sehat kok, tidak ada gangguan apa-apa. Tapi dok, setiap malam anak saya sering banget panas dingin. Apalagi setiap jam 12 malam. Dia selalu nangis terus. Dia tuh butuh beradaptasi dengan dunia ini. Tapi beneran gak apa-apa kan dok? Secara medis saya pastikan anak ibu dan bapak tidak apa-apa. Iya dong, aduh ya ampun. Gea! Iya kak, kamu tolong jagain dia sebentar dong. Kakak capek, aku mau cariin sebentar ya. Iya kak. Siapa kalian? Siapa kamu? Kasihan sekali anak kecil ini, Mbak. Kenapa, Mbah? Tentu saja, dokter mengatakan dia sehat karena dia diganggu bukan dari golongan alam manusia. Dia diganggu oleh makhluk halus. Siapa Mbah? Gimana wujudnya? Ada wanita berambut panjang, seperti kuntilanak. Satu lagi, saya melihat seperti ada hantu anak kecil. Anak kecil, Mbah? Iya. Hantu anak kecil itu, dia sudah tewas bunuh diri. Ponakanmu katanya pernah jadi korban, Iya. sampai meninggal, yang ditenggarai akibat ulah dari makhluk halus ini ya. Iya. Ceritanya bagaimana? Kok bisa kalian menuduh si makhluk halus ini? Emang kejadiannya apa? Enggak. Karena uang saya nyoba buat ngusir makhluk itu dari rumahnya. Pernah ada usaha pengusiran? Iya. Lalu? Sampai akhirnya ya ponakan saya. Ternyata ponakan kandung yang tinggal di situ. Maaf Pak, ternyata makhluk di tempat ini sangatlah kuat Pak. Jadi gimana Bapak bisa ngelawan? Reno ini gimana sih? Dukun ini kayaknya nggak bisa ngelawan, ini katanya dukun hebat. Pak, hati-hati kalau ngomong Pak. Di sini makhluk halus itu sangat berbahaya Pak. Alah saya nggak peduli. Kamu usir aja itu jin dan setannya. Sebentar. Pak, saya nggak sanggup Pak. Sudah aku bilang hantu kecil, mereka tidak akan pernah ingin berteman denganmu lagi. Aku akan singkirkan semua. Papa ini meninggal. Allah, kenapa sih semuanya jadi kacau kayak gini? Ngapain kamu sedih? Ini semua pasti kelakuan kamu kan? Kamu? Enggak, aku nggak mau punya temen kayak kamu. Kamu yang udah nyelakain anak itu. Aku nggak mau. Semua orang perhatian sama dia. Termasuk kamu. Karena kamu adalah teman aku.
dia cucu saya pergi. Biar ini bisa berikutnya saya yang mati. Jarang ini. Ya, saya nggak tahu lagi mau bicara apa sama kamu. Gara-gara kamu dan teman hantu kamu itu, cucu saya jadi pergi. Akhirnya kamu aja yang pergi, bukan cucu saya. Supaya kamu bisa nyusul bapak kamu. Mbak, saya menyerah, Pak. Setannya tidak mau meninggalkan tempat ini, Pak. Permisi. Pak Dukun, terus ini gimana Pak Dukun? Pak Dukun! Ya Allah, kenapa semua orang di sekitarku jadi menderita kayak gini? Lo ngapain lagi sini, ha? Hah? Anak sial tau gak? Pergi sana lo. Saya mulai terganggu. Sudah mulai terganggu. Seperti apa gangguan yang Dia nggak mengganggu saya, tapi mengganggu orang-orang sekitar saya. Mereka kayak menjauh ya dari kamu ya? Iya. Oh, memang dia posesif ya, Ray? Iya. Bisa diusir nggak nih, Ray? Saya tidak akan melakukan pengusiran di sini karena saya melihat ada ikatan yang masih belum selesai. Papa. Aku tahu nih, ini pasti ulahnya teman setan kamu. Suruh dia lepasin sekarang. Pergi. Sekarang, keluar lo sekarang. Keluar! Papa nggak apa-apa. Pak. Pergi kemana lagi tuh anak? Aduh Papa nih, udah bagus dia pergi. Jadi kan gak bikin kita susah lagi. Emang kalau dia pergi lantas hantu-hantu di rumah ini ikut pergi sama dia? Ya paling nggak aku udah nggak enak lagi ngeliat mukanya, tau nggak? Syukur-syukur dia nggak balik lagi. Saya capek, Pak Ustadz. Harus kayak gini terus. Saya dihantu-hantuin terus. Apalagi sekarang keponakan saya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya yang dituduh jadi penyebab kematian ponakan saya. Karena saya sering main sama makhluk-makhluk itu, Pak Ustadz. Sekarang gini, kamu sudah sholat? Kalau kamu belum sholat, gimana Allah mau melindungi kamu? Coba kamu tunaikan sholat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Insya Allah, semua masalah ini akan berakhir. Mama kangen banget sama kamu, Dek. Siapa kamu? Tia! Astaga, Tia! Tia! Kamu kenapa, Tia?
saya sendiri sih berharap Mbak Gea dengan adanya kamu punya kedekatan dengan makhluk gaib ini, ketakutan kamu jangan berbuah menjadi ilmu-ilmu yang hitam ya. Jangan salah ketemu orang, jangan salah konsultasi ya. Apalagi kan alhamdulillah berhijab nih. Maksudnya lebih kuatkan lagi usahanya untuk lebih tenang dirinya. Karena kan tadi Roy bilang katanya jam 12 malam kamu jadi orang yang berbeda gitu. Ya, karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda jadi nggak tenang ya. Betul. Sadar, Dad. Pergi. Tia, ini Papa, Tia. Sayang. Tia, sayang. Ini aku suami kamu. Sayang, kamu kenapa? Tadi aku lihat ada anak kecil di sini. Nggak ada apa-apa kok. Itu cuma halusinasi kamu aja. Halusinasi gimana? Jelas-jelas aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Nggak beres di rumah ini. Nggak bisa dibiarkan. Ponakan saya itu emang bawa sial, Pak Ustadz. Saya sekeluarga menderita gara-gara dia. Jangan-jangan itu bapaknya meninggal gara-gara dia juga. Astagfirullah. Istighfar Pak Aldi. Tidak boleh bicara seperti itu. Aduh, Pak Ustadz nggak ngerasain sih gimana penderitaan saya. Yaudah terus gimana? Pak Ustadz bisa nggak ngusir hantu-hantu itu dari rumah saya? Sampai Pak Ustadz. Baiklah. Insya Allah nanti malam saya ke rumah ya Pak. Iya ya. Insya Allah Pak. Saya tidak bisa janji apa-apa, tapi akan saya coba. Yes. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Dan apa mau kamu? Mau Gea. Mau apa kamu dari Gea? Aku mau berteman sama Gea. Subhanallah. Nggak mau. Allahu Akbar. Ustadz, gimana? Di rumah ini udah gak ada setan lagi kan? Insya Allah. Asalkan kita sebagai manusia tidak mengganggu keberadaan mereka. Mereka pun tidak akan mengganggu keberadaan kita. Dan satu hal lagi, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz. Sekarang setan-setan itu udah pada pergi semua. Nggak ada lagi yang bisa gangguin saya. Makanya jangan macam-macam sama saya di rumah saya. Saya yang berkuasa di rumah ini. Apaan sih? Ada apaan sih? Papa lihat penampakan kuntilanak di cangkir itu. Kuntilanak? Lo bukannya kata Ustadz, setan-setan tuh udah gak ada di rumah ini? Papa juga nggak tahu. Aduh, Ustadz ini gimana sih? Katanya hantu itu nggak bakal datang lagi. Tapi ternyata mereka masih ada, Ustadz. Pak Aldi harus sabar. Pasti ada jalan keluarnya. Tenang dulu, Pak. Tenang gimana sih, Pak Ustadz? Pak Ustadz sih nggak ngerasain. Kami butuh solusi, Ustadz. Pak Aldi, apakah Bapak dan anak-anak Bapak sudah melakukan sholat? Kalau memang belum, cara menangkal makhluk gaib adalah dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak.
ya, kembali lagi dalam pola pikir kita juga gitu. Karena banyak sekali beberapa teman-teman aku juga punya teman-teman kecil yang sampai sekarang tidak perlu dijauhi, tidak perlu dibuang, tidak perlu dihindari gitu. Tapi kembali lagi bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, dan itu benar. Jangan sampai akhirnya jadi hal-hal negatif cuma karena kita merasa kita punya makhluk yang bisa menemani kita, mengerti kita, tapi belum tentu menjadi nyata untuk orang lain. Akhirnya ya, rumah lo tuh bebas dari hal-hal yang kayak Udah, nggak usah dibahas ya. oh iya sorry ya. Ayo Jennifer, kamu bisa? Bisa? Coba-coba. Ih, kamu udah pinter ya. Ih, pinter banget. Ayo lagi, Bun. Ayo. Bisa. Ih, bisa, yeay. Bisa. Lagi, Jennifer. Bisa. Alhamdulillah, akhirnya sekarang aku terbebas dari makhluk-makhluk itu. Tapi benar kata Pak Ustadz pernah bilang, kita itu emang hidup berdampingan sama makhluk Allah yang tak kasat mata. Dan kita nggak bisa benar-benar ngusir mereka. Kecuali kalau kita bisa lebih mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah pasti kita bebas dari gangguannya.